Video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara setting tenda jadikan sebagai router. Oke, ini adalah tenda O3 dengan IP 2.1 dan admin pengaturannya. Oke, langsung saja caranya. Pertama-tama kalian sambungkan terlebih dahulu ini ke sumber listrik DC listriknya DC ini. Lalu ini ada PoE tulisannya. Kalian tancapkan kabel LAN. Jika kalian belum punya kabel LAN ini, kalian bisa membuatnya sendiri atau bisa cek link di deskripsi agar membuat LAN yang lebih powerful atau kuat. Oke, langsung saja kalian tancapkan seperti ini. Kemudian sambungkan ke bagian PoE LAN atau WAN ini. Ini tulisannya PoE LAN ini. Oke, seperti itu. Lalu setelah itu kemudian kalian reset. Tahan beberapa detik, tunggu hingga indikatornya penuh dan kembali lagi nih. Itu tandanya sudah berhasil di reset. Oke, kita tunggu, tahan resetnya beberapa detik. Oke, nah seperti itu berarti tandanya berhasil di reset. Apabila berhasil di reset seperti itu, langsung saja kita bisa menyeting router atau access point tenda O3 ini lewat LAN ini atau LAN ini. Bedanya kalau LAN ini kalian bisa langsung ke penggunaannya di luar ruangan atau outdoor. Jadi kalian settingnya lewat langsung di luar ruangan atau outdoor. Sedangkan kalau di indoor seperti ini, kita bisa settingnya lewat sini biar lebih cepat. Oke, kalian sambungkan lagi kabel LAN-nya ke sini. Setelah itu masukkan LAN-nya ke laptop ya. Ke laptop ini. Oke, seperti ini. Langsung saja setelah itu kita setting di laptop untuk mengatur tenda O3 ini. Oke, langsung saja kalian pergi ke control panel, start menu dulu. Lalu ketikkan control panel. Oke, lalu pergi ke network and internet, pergi ke network and sharing center. Kemudian pilih change adapter settings. Setelah itu pergi ke Ethernet atau adapter LAN kalian. Klik kanan properties, klik 2 kali pada bagian IP4 versi 4 ini. Nah, di sini kalian masukkan IP address dari tenda O3 tadi, yang bagian gateway-nya ini. Ini adalah IP dari nomor dari perangkat secara default yang ada di belakang tadi 2.1. Yang ini bisa terserah kalian isikan. Ini adalah IP komputernya ini. Dan ini seperti ini. Oke. Setelah itu oke dan oke. Kita tunggu sampai mendapatkan IP seperti ini. Network berarti berhasil. Setelah berhasil seperti ini, langsung saja buka browser Chrome atau ya. Lalu ketikkan IP dari perangkat tenda O3 ini. Nah, 2.1 ini. Oke, jika sudah, langsung saja ketikkan admin dan ininya juga admin. Oke. Nah, di sini kita akan setting mode router ya. Yang kemarin itu mode WSP. Kalau WSP itu menyambungnya ke sumber internet atau gateway-nya harus tanpa menggunakan kabel. Kalau yang router ini harus menggunakan kabel. Karena di sini kalau mode router tidak bisa menggunakan sinyal WiFi atau sinyal dari wirelessnya. Dan bedanya ini sama bedanya ini kalau ini mengkonekkannya menggunakan sebuah sinyal WiFi atau sinyal wireless, sedangkan yang ini cuma menggunakan kabelan saja. Dan ini fungsinya sama seperti access point dan universal repeater untuk membuat WiFi baru. Oke, kita langsung saja router. Di sini kalau router tanpa merubah ini ya IP address dari LAN-nya, dari gateway-nya. Tadi ini biarkan saja 2.1. Tidak harus sama dengan sumber internet gateway, tidak seperti yang access point atau universal repeater dan klien ini. Ini kalau yang 3 ini harus sama dengan IP-nya gateway atau sumber internet. Kalau WISP dan ini itu harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi lebih simpel dan lebih cepat untuk mengaturnya tanpa ribet. Oke, langsung saja router.
next, pilihan DHCP. Kalau PPOE ini kalian harus membuatnya di lewat mikrotik, biasanya digunakan untuk orang yang berjualan wifi atau voucher internet wifi. Berhubung saya tidak jualan internet atau tidak jualan sinyal wifi, saya menggunakan DHCP ini untuk menyambung wifi tetangga saya. DHCP lalu next. Nah, ini nama SSID-nya ini kalian buat nama wifi baru kalian yang kalian inginkan. Ini saya kasih nama wifi-nya komputer X. Passwordnya komputerx.com. Oke, jika sudah lalu next dan save. Oke, di sini kita tidak bisa menyambung internet. Kita harus menghubungkan kabel LAN ke PoE-nya LAN dari tenda O3. Saya taruh di luar saja nanti agar sinyalnya lebih kuat. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri. Kita tadi menyambung SSID 1 dengan mentransmisikan sinyalnya dan kita rubah menjadi WiFi yang kita buat, yaitu komputer X. Tapi dia tidak bisa internet karena belum terhubung dengan kabel lainnya. Oke, akan saya praktekkan untuk nyambung ke modemnya apakah bisa. Oke, no internet access, tidak bisa internet. Caranya gimana agar bisa mendapatkan atau bisa internet? Kalian copot terlebih dahulu ini kabel lainnya ini. Oke, ini kalian copot. Ya, ini adalah sumber internetnya dari IndiHome ZTE F609. Ini sumber internet yang akan kita tembak, yaitu wifi-nya namanya SSID 1. Oke, kita sambungkan ini kabel lainnya. Sambungkan ke port terserah. Oke, sudah terhubung. Oke, ini adalah kabel yang tadi dari ZTE F609, yaitu sumber internetnya. Kalian sambungkan ke bagian LAN. Oke, bagian LAN ini kalian sambungkan seperti ini. Udah, gini aja. Sekarang kita bisa langsung internetan. Oke, sudah bisa online. Tes. Oke, lancar, mantap. Seperti itu, kita tes lagi masuk ke modem ZTE. Sumber internetnya juga bisa. Dan kita coba masuk ke IP yang berbeda. Yang tadi 1.1 gateway-nya. Sekarang ke modemnya. Ke router maksud saya, ke router tenda S1. Tenda O3. Oke, beda IP 2.1 yang tadi 1.1. Oke, berhasil terhubung. Seperti itu penggunaan dari router dan WISP. Kalau WISP yang kemarin itu harus menggunakan kabel, sedangkan yang router harus menggunakan media kabel untuk mengkoneksikannya. Seperti itu penggunaan atau fungsi dari repeater dan juga WISP. Nah, seperti itu. Kalau WISP yang kemarin itu kita bisa mengkonekkan WiFi yang kita tembak tanpa kabel, yang ini menggunakan kabel yang router. Jadi kita bisa membuat WiFi baru dengan mode router. Jadi akses point tenda O3, akses point ini digunakan menjadi router. Jadi ini fungsinya sebagai router. Kita rubah sebagai router. Seperti itu. Kalau mode klien bukan router lagi tapi ya WiFi. Access point juga bukan repeater, ini juga bukan repeater. Bukan router saya. Kalau access point bukan router, klien juga bukan router, universal repeater juga bukan router. Jadi kalau yang 3 ini IP-nya harus sama. Dan yang 2 ini berbeda IP-nya. Seperti itu penjelasannya. Apakah sudah cukup jelas? Jika belum cukup jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.